Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya tuh. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Coba. Siapa yang nyuruh Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra paradoks. Ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Setelah tanggal 17 Agustus pasti akan ada radical break. Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Loyalitas ganda itu nggak bisa, apalagi matahari kembar. Ya, artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini. Yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden, hak prerogatif Presiden. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Jelang setahun pemerintahan, Presiden 3 kali merombak menteri. 5 menteri diganti sepekan pasca demonstrasi. Mereka yang diganti Sri Mulyani hingga Budiari. Opini berkelindan di balik ganti menteri jadi kode bersih-bersih residu masa lalu. Benarkah murni penyegaran demi perbaikan atau justru langkah untuk menghapus jejak pendahulu? Pemirsa dimanapun berada, saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Langsung saya undang panggung Rakyat Bersuara, analis kebijakan publik Bung Said Didu. Selamat malam Bung Said. Luar biasa rajin jalan pagi dan terus segar. Ya. Kemudian saya panggilkan Wakil Ketua Umum Relawan Bara JP, Bung David Pajung. Selamat malam Bung David. Silakan Bung. Pengamat politik Bung Ray Rangkuti. Selamat malam Bung Ray. Wah ini kayak pejabat aja pakai kopiah peci. Atau mengingatkan pejabat gitu ya. Komisaris. Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran Bung Andi Azwan. Selalu dengan pin merah putih. Oke, tapi anginnya agak. Thank you. Anginnya agak kenceng ya, merah putihnya agak begitu-begitu tuh. Angin tornado. Oh, angin tornado, oke.
Sekjen Garuda Astacita Nusantara yang merupakan relawan Prabowo Subianto, Bung Herlambang Sam. Oke. Sebelah sini ya. Bung Herlambang, silakan sebelah sini Bang. Oh, oke. Oh, ini bajunya boleh dibuka dulu nggak, apa nih? Tulisannya apa boleh? Oh enggak. Oh, Sekjen DPP GAN. Oke. Kemudian ada pakar politik bersama dengan tengah-tengah mahasiswa, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam, Prof. Dan juga Direktur Eksekutif Lemkapi, Bung Edi Hasibuan. Selamat malam, Bung Edi. Dan di sebelah sini masih kosong, agak terjebak macet, yang namanya Noroki No Party Rocky Gerung. Nanti kita tunggu. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya akan mungkin ke Bung Said atau mungkin ke Bang Rey, silakan. Apa yang Anda bisa baca? Bung Said silakan. Apa yang bisa Anda baca dari reshuffle 3 kali, bahkan 2 kali dalam waktu yang dekat, dan ada nama-nama yang kemudian jadi perhatian? Silakan. Saya awali bahwa kalau Presiden Prabowo memang mau membentuk pemerintahan bersih, maka harus sapu bersih. Tidak siapa boleh, yang disapu bersih? Sapu yang harus bersih. Sapunya harus bersih, dan siapa yang kemudian disapu? Nah, kita lihat bahwa ada 7 program Prabowo, yang 6 yang saya tahu, bahwa 1 adalah penataan fiskal. Betul-betul itu karena 20 tahun fiskal ini dimonopoli oleh masa pemikiran Sri Mulyani yang sudah menyengsarakan rakyat 20 tahun. Nah, sehingga digantilah Menteri Keuangan untuk membuka kotak Pandora kebenaran selama 20 tahun yang tertutupi. Yang kedua, Sebentar, Bu Said, Anda pernah bekerja sama dengan Bu Sri Mulyani waktu jadi Sesmen BUMN ya? Karena banyak, bahkan satu kompleks kementerian itu. Ya. Dan saya menyatakan. Dan Anda menyatakan hari ini, ya, Bu Sri Mulyani merusak. Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan. Ya. Tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Ada perbedaan? Ya, beda sekali. Jadi maksud Anda waktu Pak SBY, Bu Sri Mulyani oke. Tapi waktu Pak Jokowi turun? Saya kasih contoh aja publik lah. Bapak masih lihat monorail yang mangkrak, ada di mana tiangnya? Kuningan. Ya. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK minta Wapres, bisa nggak dikasih subsidi? Bu Sri menyatakan tidak bisa. Kalau Bapak mau paksakan, Bapak aja Menteri Keuangan. Saking sebagai Menteri Keuangan. Ke Pak JK waktu itu? Ke Pak JK. Itu periode pertama Pak Jokowi, periode pertama Pak SBY ya? Ya, pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu berbeda, itu rakyat paham betul perbedaannya gitu kan. Nah, jadi itu, beginilah, kita harus membuka lah. Sri Mulyani masuk Menteri Keuangan 2004. Itu utang saat itu sekitar 1.600 triliun. Keluar 2.000 triliun. 10.000 triliun. Utang pemerintah loh ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2%. Bunga saat keluar, bunga utang itu 7%. Terus hasilnya apa? Nah, inilah yang dimonopoli kebenaran sehingga kotak Pandora harus dibuka. Nah, masuklah. Nah, oke, yang kedua. Ini ada yang menarik. Saya masih mau dulu. Jadi waktu ini kita perjelas ya supaya publik juga gampang untuk mencernanya. Jadi waktu zaman Pak SBY, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi juga Bu Sri Mulyani, perbedaannya yang Anda lihat tadi, monorail Pak JK meminta untuk dibangun, Bu Sri Mulyani mengatakan tidak bisa karena katakanlah tidak visible, tidak layak. Ya. Tapi ketika KCIC kereta cepat ya, Bu Sri Mulyani dengan serta-merta memberikan support dari dukungan fiskal di Kementerian Keuangan. Ya. Dan ada perbedaan yang drastis antara keduanya. Sangat berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan antara Bu Sri Mulyani di masa Pak SBY dan Bu Sri Mulyani di masa saya nggak tahu. Pak Jokowi? Mungkin Bu Sri Mulyani sudah berubah menjadi politisi. Menjadi politisi? Politisi, mungkin. Nah, maksudnya sudah ada cita-cita politik. Sehingga dia mengikuti betul ini politik. Nah, maksud saya begini, saya jangan masuk terlalu jauh sana. Saya menyatakan, itu contoh penggantian itu, saya mau masuk ke yang lain. Nah, sekarang yang kedua, Pak Prabowo itu ingin memberantas korupsi yang sangat keras. Makanya kenalah Reza Khalid yang tidak pernah bisa disentuh oleh siapapun. Malah berteman semua presiden sebelumnya. Saya kenal baik, berteman.
Nah, tapi masalahnya Pak Prabowo belum, istilah saya itu sendok, belum mengambil sendok untuk pemberantasan korupsi. Sehingga Kapolri masih tetap, KPK masih yang lama, Kejaksaan Agung hanya diawasi TNI. Jadi saya menyatakan yang korupsi belum sapunya belum bersih. Walaupun cita-citanya Pak Prabowo sudah oke. Nah, intinya beginilah, bahwa penggantian kabinet ini saya melihat bahwa Pak Prabowo memang ingin, tidak mau orang yang terlibat masa lalu masih ada di dalam. Karena tidak mungkin menyuruh menertibkan kalau orang itu yang melakukan. Saya contoh lah, tidak mungkin lah saya sebutkan nama Bahlil disuruh menertibkan tambang. Nggak mungkin. Karena selama ini kan Pak Prabowo betul-betul menyatakan berantas mafia tambang, sampai menyatakan wahai jenderal, mantan jenderal, pimpinan parpol, jangan coba-coba halangi. Oke? Pemberantasan tambang. Tapi nggak mungkin lah yang melakukan itu kan kalau masih ada di dalam harus keluar dong. Kenapa nggak mungkin? Karena dia pelakunya. Maksudnya? Ya dia melakukan hal itu dulu. Jadi maksudnya pasti ditutupi. Jadi saya birokrat. Tidak mungkin orang birokrat itu membersihkan dirinya, harus orang lain. Maksudnya tambang ilegal terkait dengan Pak Bahlil? Ya, enggak, maksudnya pada saat itu terjadi. Apakah terjadi petambang ilegal yang sangat banyak di rezim Pak Bahlil masih. Dan itu pertanyaan, Anda mengatakan? Pertanyaan. Dan itu pertanyaan, misteri. Ya, nah, sehingga kalau kita lihat pengambilan sawit, pengambilan tambang itu bukan oleh menteri yang dibawa bidangnya loh. Maka diminta Dewan Pertahanan Nasional Syafri Samsudin yang mengendalikan. Kenapa? Karena kalau disuruh yang bidangnya nggak bakal dilakukan karena dia kena dirinya. Itu cara Prabowo. Itulah saya katakan Pak Prabowo ini kadang-kadang kita harus sabar mengikuti karena ternyata kalau dia tidak berhasil mengganti orangnya maka dibelokkan. Saya contoh lagi, Industri mineral hilirisasi itu kan ketua hilirisasinya kan Bahlil kan. Tapi dibelokkan pelaksanaan sekarang Mendestek Dikti sebagai ketuanya. Artinya dia tidak percaya lagi bahwa kau nggak bisa melakukan itu. Jadi maksud saya itu jalan yang lain. Nah, BUMN ini kan menarik. BUMN ini menarik ini. Ya, Badan Usaha Milik Negara dia benahi, tapi masih ada gangguan dari Erick Thohir sehingga banci dan antara tidak dan antara tidak BUMN. Akhirnya sekarang Pak Prabowo udahlah untuk BUMN ditata maka keluarkan Erick Thohir. Nah, ditunjuklah ini menjadi pelaksana tugas, bukan menteri loh. Bukan ad interim. Artinya ada cita-cita bahwa memang Pak Prabowo ingin dan antara lah yang ini, jangan lagi dualisme. Nah, itu cara beliau. Nah, sekarang oligarki ini sedang ini betul. Oligarki ini pengusaha-pengusaha yang dulu penyokong Pak Jokowi, sebutnya begitu? Bukan, oligarki itu adalah pengusaha yang menyogok kekuasaan penguasa, siapapun dia. Oke. Menyogok aparat. Dalam konteks ini, Bung Said mau mengatakan oligarki yang dulu mensupport Pak Jokowi? Bisa. Bisa juga presiden sebelumnya. Pak SBY? Ya bisa juga. Saya paham lah, saya kan mulai Pak Harto, saya paham pembeli penguasa semua ini. Nah, ini yang mau dihentikan oleh Pak Prabowo. Dia mau menghentikan betul. Oligarki, berhentilah kau membayar aparat, membayar politisi, membayar penguasa. Itu yang mau dilakukan. Nah, makanya sekarang oligarki itu tangan Pak Prabowo tidak memakai tangan yang kotor. Nah, sekarang saya katakan sekarang Pak Prabowo itu sudah punya 5 sendok memakan bubur panas itu. 1 adalah Menko Polkam, Jamari Caniago. Ya. 2, Syafri Samsudin. Menhan, tapi pekerjaannya yang besar itu adalah penertiban sumber daya alam loh. Pengambilan sawit 5 juta hektar, pengambilan tambang hampir 4 juta hektar gitu kan. Meskipun ada pertanyaan bagaimana Menhan melakukan itu? Ya itu karena Dewan Pertahanan, dia pun punya tim. Maksudnya Pak Prabowo ini betul bahwa yang sapu kotor itu dia nggak mau pakai. Dia nggak mau pakai. Mungkin belum diganti sekarang, tapi tinggal nunggu waktu diganti. Nah, oligarki, aparat ini sedang dibenahi, makanya aparat jalan belok panjang lagi. Kalau kita kan berpikir, kenapa sih nggak ganti Kapolri aja? Kenapa harus lewat tim reformasi kepolisian, lewat Ahmad Doviri? Itulah Pak Prabowo. Karena saya bilang begini, Pak Prabowo ada karakternya yang kita harus pahami.
Pak Prabowo itu saya bilang otaknya Rambo, ultranasionalis, hatinya Rinto. Oke, otaknya Rambo, hatinya Rinto. Oke. Nah, ini kita harus pahami dia. Kita tidak pernah mendengarkan Pak Prabowo menghukum orang loh. Tapi dia menghukum orang yang salah lewat penataan sistem. Makanya kita harus bersabar karena sistem yang dia pakai. Kalau kita berpikir normal, maka untuk membenahi polisi, Bung Said Didu, ya. 5 menteri yang diganti ini apakah bagian dari bersih-bersih itu dan bagian dari pemberian sanksi dengan melakukan perbaikan sistem itu? Saya mulai Menko Polhukam. Jawabannya mana? Menko Polhukam. Oke. Menko Polhukam, kalau kita paham namanya menteri, kalau mau diganti siapkan pengganti. Menko Polhukam. Iya. Siapkan pengganti. Oke. Ini diberhentikan tanpa pengganti loh. Iya. Kalau kita birokrat paham, artinya orang ini berbahaya, maka harus keluarkan. Sama dengan Pak Habibie melakukan dulu ke Pak Prabowo. Kan bisa aja mengundurkan diri, Pak Mas Said. Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya, kan tanpa pengganti, Pak. Sama dengan Pak Habibie dulu mengganti Pak Prabowo. Nggak mengundurkan diri mendadak kan bisa aja. Ya udah, tapi kan di publik nggak ada. Jangan kita bahas yang nggak di publik. Jadi jelas diberhentikan. Ini keyakinan Bung Said, oke, nggak apa-apa. Ya, silakan. Jelas diberhentikan. Oke. Tanpa pengganti loh. Nah, Pak Prabowo sama dengan lakukan Pak Habibie dulu. Mengganti Prabowo sebagai Pangkostrat. Dan muncullah Juni Lumintang. Pak Habibie menyatakan sebelum matahari terbenam, tongkatmu kau harus serahkan. Itu kan kata-kata Pak Habibie ke Pak Prabowo. Nah, sehingga muncullah Juni Lumintang hanya 17 jam. Nah, kita masuk sekarang ke tadi saya yakin itu satu ya, Menko Polhukam. Menko Polkam ya. Menko Polkam. Sri Mulyani saya juga yakin itu seperti itu, bahwa itu memang masa monopoli kebenaran, pengolahan keuangan negara yang membuat amburadul ini harus dibuang. Harus dibuang dan dicari orang yang lain. Nah, kita masuk ke Menteri BUMN. Saya yakin betul bahwa ini Pak Prabowo agak kesal. Ini kan yang mengganggu kemarin keinginan Pak Prabowo mengembalikan posisi BUMN sebagai lembaga negara, bukan lembaga politik. Itu terhalang oleh Erick Thohir. Lobi-lobi dia. Maka dia udahlah, kau keluar aja, maka aku akan kendalikan. Jadi Pak Prabowo sekarang ini istilah saya bukan bersih-bersih. Menyingkirkan sapu kotor dan mengganti dengan sapu bersih. Bahwa jalannya berbelok itulah gaya. Bukan karena gaya dia tadi otaknya Rambo, hatinya Rinto. Termasuk ada mengatakan nextnya adalah ya, saya begini. Saya boleh Pak Prabowo sampai 20 Oktober harusnya sudah semua orang sekitarnya di presiden men. Sampai 20 Oktober 1 tahun pemerintahan. Orang yang loyal dengan Pak Prabowo. Loyal dan tidak lagi ada berdua muka. Tidak mungkin lah memberantas judi online kalau masih ada bosnya judi online di dalam. Ya, tidak mungkin dia memberantas pemerintahan tambang, penelitian tambang kalau backingnya tambang itu masih ada di dalam. Karena pasti bocor semua. Itu harus dikeluarkan semua supaya memang the presiden men. Dan saya katakan sekarang, mungkin Pak Prabowo mulai agak tidur nyenyak di sedikit karena sudah ada Jamari Saniago, ada Safri Samsudin, ada Purbaya, BUMN sudah enggak, Erick Thohir sudah enggak. Jadi kelihatannya saya berharap 20 Oktober 2025 orang-orang sekitar Prabowo sudah the presiden men. 20 Oktober sampai 20 Oktober 2006 Pak Prabowo sudah menertibkan oligarki, menertibkan aparat, melakukan penegakan hukum, melakukan pembersihan semua, dan 2000 saya harap 2027 Pak Prabowo masuk kepada perubahan sistem politik negara untuk memperbaiki negara. Itu harapan saya kepada Pak. Anda keberatan nggak kalau Anda menyebutkan siapa saja yang menurut Anda itu akan diganti? Saya nggak bilang harus diganti, akan diganti. Saya menurut versi Anda. Kita kan tahu siapa sih menteri yang terkait dengan CPO, kenapa masih ada di dalam? Kita tahu menteri-menteri yang masih terkait dengan impor gula, kan masih ada di dalam.
Ya tahu saya. Ya, kita. Gimana? Jangan marah lagi ya. Sebut aja namanya. Ya kan? Atau jabatannya minimal. Karena ada beberapa ini menarik memang. Iya, enggak apa. Ada beberapa saya setuju deh. Oke. Ya, jadi saya kasih contoh gini. Oke. Benar. Jabatannya aja sebut jabatannya. Masih dengar. Bung Said. Menteri yang berkasus. Oke lah. Kita selalu lah. Menteri apa namanya? Yang ketua PAN? Zulkifli Hasan. Ya. Menteri apa namanya? Menko Pangan ya. Menko Pangan. Nah, kita tahu aja lah. Menteri Koordinator Perekonomian kan sempat terungkap. Airlangga. Menteri apa namanya? Menteri SDM. Ya kan? Ya. Jadi ini namanya apa namanya? Yang dianggap bahwa ini mengganggu Kamtibmas terus menyiapkan Mendagri, Kapolri, sebutkan aja supaya Pak Presiden ini percaya. Beginilah, kasih contoh. Tadi Pak, Menteri SDM, Menko Pangan, Menko Perekonomian, Mendagri, Kapolri. Kapolri dan Menko Kesra, Menko Zulkifli PMK. Ya. Kok Zulkifli Hasan Menko Pangan? Menko Pangan. Maksudnya mau sebut dan ada juga menteri nggak pernah kedengaran. Menteri apa namanya tuh yang bekas nggak tahu apa kerjanya sekarang. Menteri yang bekas Setnek, Pratikno. Itu menteri apa? Saya nggak ngerti. PMK. Nah, jadi orang yang tidak bersih dan orang sampah di dalam kabinet buang sampai tanggal 20 Oktober. Sedikit aja sebelum saya break. Sedikit aja karena ngeri juga disebutnya sampah soalnya. Nah iya kalau Bung Said Didu itu bicara itu memang ada juga benernya, tapi banyak yang nggak benernya. Banyak nggak benernya? Karena persepsi pribadi beliau. Oke, kan. yang nggak bener diantaranya satu aja gini, sedikit. Ibu Sri Mulyani. Nah, kalau Ibu Sri Mulyani memang sudah katakanlah etik birokrasi gitu loh. Karena 14 tahun sebagai Menteri Keuangan perlu penyegaran buat dirinya, ya kan? Tapi kita juga apresiasi kepada beliau bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid, ya kan? Sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau, ya. Memang mazhabnya beda dengan mazhab yang sekarang, ya kan? Nah, Bung Andi, saya ingin jelaskan dulu. Itu Sri Mulyani dan Bapak selalu menyatakan Covid itu penyelamat Sri Mulyani. Begini ya. Semua negara kena Covid. Betul. Tapi negara yang menderita setelah Covid adalah Indonesia. Setelah Covid. Salah negara besar. menderita setelah Covid adalah Indonesia. Kita paling keluar pertama dari Covid internasional itu kita. Ekonomi. Kalau ekonomi dibandingkan ya. Bukan Indonesia loh. Coba dengan India, dengan yang lain. Coba lihat dari itu, nggak mungkin hanya Indonesia. Ada dua hal yang beda di sini. Sebelum Covid. Kalau Bung Andi mengatakan kita selamat dari Covid. Iya. Bung Said Didu mengatakan kita menderita setelah Covid. Ekonomi. Di ekonominya, di Covid-nya sih aman. Kira-kira gitu. Ya. Begini, Bung Jadi dua hal yang beda seluruh negara itu pasti terkonstruksi ya. Untuk ekonominya pasti itu ya. Sekarang bagaimana kita yang pertama dihargai oleh PBB, kita bisa keluar dari permasalahan Covid itu. Nah, kita jelas pasti kita gradually kita akan memperbaiki ekonomi kita. Dan selesai Bung, sudah akan kalau gitu. Kan sudah selesai diskusinya. Ya kan? Saya Akan memperbaiki. tambah data sedikit dari Bung Aswan ya. Jadi di Covid itu kan Indonesia itu pertumbuhan ekonominya masih positif ya. 2-3%. Inflasi ditekan di bawah 5. Sementara misalnya Argentina udah 100 lebih ininya kan inflasinya, Turki 70 lebih, bahkan menuju negara gagal ya. Dan banyak negara-negara Eropa yang kolaps minus semua. Sekelas Singapura juga di tetangga kita kan kolaps ya, di minus semua. Nah, itu sebenarnya parameter ekonomi untuk menguji bahwa Republik ini berhasil menyelesaikan masalah Covid lewat keberhasilan ekonomi juga. Itu tambahan kepada Bung Aswan. Dengan kos yang sangat besar. Faktanya setelah Covid, negara-negara ASEAN dulu kita di atas loh. Pendapatan per kapita, industri, apa segala. Setelah Covid karena kosnya terlalu besar, maka kita setingkat Timur Leste sekarang. Itu data. Setingkat Timur Leste dari sisi mana untuk pertumbuhan ekonominya? Dari Timur Leste itu dari sisi mana kita bisa lihat. Berhasil kita bicara datanya, kelihatan datanya lah seperti apa. Anda juga, kita bisa cek juga di Google. Jadi maksud saya at all cost digunakan untuk Covid. Ya kan? Akhirnya semua utang naik, ekonomi naik, kita ini aja lah. Nah, maksudnya
bahwa berhasil COVID tapi mengorbankan ekonomi. Seluruh negara melakukan hal yang sama. Ya kan sudah dijelaskan oleh tadi sama Bang David. Tapi kesimpulan gini, saya dapat apa yang disampaikan oleh Bung Said itu. Ini saya nganjelok gitu. Bahwa kemudian apa yang kita rasakan hari ini adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Nanti kita debat soal itu, sesaat lagi kita akan kembali. Oke, tadi disebutkan oleh Bung Said itu singkatnya bahwa apa yang kita alami saat ini kalau dirasakan susah karena warisan dari masa lalu. Masa lalu yang paling berperan menurut Bung Said itu, saya nggak ngomong orang ya, utang. Saya minta penjelasan dikit, kenapa utang pada masa lalu, zaman Pak Jokowi ada mengatakan itu ya, bikin susah saat ini? Oke. Saya begini, yang selalu dibuka oleh Menteri Keuangan itu hanyalah utang pemerintah. Padahal ada 4 komponen utang yang tidak pernah dibuka. Utang pemerintah saya sudah bilang itu memang sekitar 10.000 triliun. 10.000? Ya, ya. Tapi ada utang BUMN sekitar 8.000 triliun. Sudah 18.000 triliun. Okay. Terus ada utang kewajiban pemerintah yang tidak dibayarkan selama ini itu 4.000 triliun. Itu utang. Apa tuh misalnya? Itu dana pensiun apa segala itu enggak. 4.000 triliun berarti 18 tambah 4 22.000 triliun. Ada utang kewajiban yang ditunda seperti utang ke BUMN itu sekitar 1.000 triliun, 1.500 triliun. Jadi ada 25.500 triliun utang. Oke. Nah, kita lihat, kita bandingkanlah. 2014 utang pemerintah itu 2.600 triliun. Utang pemerintah. Utang BUMN 2.400 triliun. Kalau utang siapa nih? Nah, bekas 2019, 2024 itu utang pemerintah itu 9.000 triliun, utang BUMN 7.000 triliun, 15.000 triliun. Nah, total utang 4 tadi dulu 2014 itu sekitar 10.000 triliun, berubah menjadi 24.000 triliun. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Jadi sekarang naik berapa kali lipat tuh? Berkali lipat, 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dari segi bunga utang pada saat 2014 itu sekitar 2-2,5%. Bunga utang. Pada saat Sri Mulyani keluar itu 6-7% bunga. Nah, pembayaran utang pada saat 2014 pembayaran utang pokok dan bunga itu sekitar 400 triliun. Pak Prabowo menerima pembayaran utang pokok dan bunga warisan 1.600 triliun. Setiap tahun? Setiap tahun. Nggak akan naik tahun depan. Nah, naik 4 kali lipat kewajibannya. Coba bisa bayangkan betapa naiknya itu. Ini angka loh. Nah, maksudnya. Jadi setiap tahun kita harus membayar lewat APBN kita 1.600 triliun. Pokok dan bunga. Dari kurang lebih APBN 3.000 triliun. Ya. Jadi lebih dari 50%-nya untuk bayar utang. Udah mendekati. Sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi memang tidak ada jalan lain. Pak Prabowo harus mencari Menteri Keuangan yang menghentikan tren yang salah ini. Tidak ada jalan lain. Nah, kalau ada yang menguji, sudah kita bicara angka lah. Bagaimana masuk akal kita biarkan mencari utang terus dengan bunga 7%. Negara-negara lain 3-4%. Terus hebatnya di mana? Oke. Nah, ini kan kotak Pandora yang harus dibuka. Jadi bukan berarti bahwa memang ada kesalahan di situ. Kita akui demi rakyat. Masa demi jadi nggak usahlah kita ini bahwa silakan perbaiki, kurangi utang, kurangi bunga utang. Nah, usahakan pendapatan negara naik. Itulah saya pikir dilakukan oleh Pak Prabowo lewat pengambilan sawit, pengalian tambang untuk segera membayar utang. Oke, baik. Jadi intinya lebih dari 50% APBN itu untuk bayar utang, sehingga sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa untuk beli banyak karena ada belanja pegawai itu segala macam, gaji pegawai besar ya, dan efisiensi dan tidak bergerak ekonominya cenderung begitu karena memang nggak ada ruang moneter. Ruang fiskal, ruang fiskal yang kemudian bisa dilakukan sesuatu. Karena kecil banget sisanya. Ada yang satu penting supaya paham. Pemberi utang ke negara itu adalah orang kaya yang membeli sun. Ya. Orang kaya yang beli sun. Dia menerima bunga 6-7%. Sementara orang miskin, mungkin kita juga,
nabung di bank sekarang hanya 2%. Orang kaya inilah yang menikmati bunga sun itu. Nah, itu kita harus buka semua. Jadi ini harus dikoreksi. Ya, surat berharga negara ya. Ya. Ada sukuk, ada obligasi dan seterusnya. Oke. Ada komentar soal itu? Oke, silakan. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena utangnya terlalu banyak dan itu ada di zaman Pak Jokowi. Pertama gini, Bung Aiman, sebelum saya coba memberikan pendapat saya ingin menegaskan standing position dan position statement saya pada malam ini. Jadi saya di sini duduk sebagai relawan Jokowi yang sekaligus menjadi relawan Prabowo Gibran kan. Jadi itu supaya jelas clear posisi saya di sini. Jadi kita bicara supaya nanti publik juga bisa tercerahkan mindset kita, latar belakang kita, lalu kemudian statement kita itu mengarah pada tujuannya apa. Clear itu. Nah, tadi soal pertama yang tadi Pak Dido ya, soal bahwa memang Prabowo lagi melakukan proses pergantian ya, apapun misalnya persepsi kita masing-masing, apakah itu dianggap sebagai bersih-bersih ataukah misalnya itu bagian dari merit system ataukah bagian dari, kalau menurut saya itu sebenarnya hal yang sangat biasa karena menurut UUD 45 pasca amandemen itu kan itu menjadi hak prerogatif full, menjadi kewenangan seorang presiden di pasal 17 Undang-Undang NRI itu pasca amandemen. Nah, sehingga nggak ada satupun lembaga, nggak ada satupun person yang bisa menginterupsi atau bisa mendelegitimasi keputusan atau apa yang menjadi diskresi seorang Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, kita sangat tahu Presiden Prabowo ini seorang yang punya kapasitas kekuatan strong leadership. Dia bukan orang yang mudah didikte, dia bukan orang yang yang misalnya mudah ditekan. Karena kita tahu kan beliau ini mantan Kopassus, ahli strategi lapangan, sekaligus menjadi pimpinan partai politik besar hari ini. Sehingga kombinasi antara strategi lapangan dengan keputusan-keputusan politik tingkat tinggi itu sudah ada di mindset seorang Prabowo. Sehingga nggak mungkin ada kekuatan ataupun person atau lembaga yang mampu mendikte beliau. Nah, kalau hari ini beliau memutuskan resapel pergantian, bagi kita itu menjadi dasarnya adalah legitimasi undang-undang, legitimasi konstitusi. Yang kedua, yang saya mau katakan bahwa kalau hari ini misalnya tadi ya mungkin tujuannya kita tahu juga, misalnya dipersepsikan bahwa bersih-bersih kabinet ini dari orang-orang Jokowi. Bagi kita sebenarnya itu ya terserah masing-masing person menginterpretasi kebijakan itu. Tetapi yang kita mau katakan bahwa Pak Jokowi pun itu tidak pernah melakukan tekanan politik atau rekomendasi politik kuat untuk mengatakan bahwa tolong si ini masukkan sebagai menteri ini, si B masukkan sebagai menteri. Gak pernah Pak Jokowi? Gak pernah. Sejak awal? Kami bisa menjamin itu sebagai orang yang dekat dengan Tidak Jokowi. ada titipan satu menteri pun Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Gak ada. Anda yakin kan itu? Betul. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Oh, kami jadi gini. Nah, karena kan ini beredar di luar, ini titipan, ya, ini titipan, makanya kan, ini titipan. Tadi saya mau mengatakan bahwa standing position saya malam ini sebagai relawan Jokowi yang sampai hari ini, mulai dari ketika Pak Jokowi maju menjadi dari Solo pindah ke DKI sebagai gubernur DKI, lalu kemudian naik menjadi presiden, relawan-relawan yang terbentuk itu menempatkan Jokowi sebagai pembina tunggal, ya, sampai beliau terpilih menjadi presiden 10 tahun, lalu kemudian turun hari ini, Pak Jokowi itu masih menjadi pembina sebagian besar relawan-relawannya, termasuk kami di Bara JP ya. Nah, jadi dengan posisi beliau sebagai pembina, maka diskusi-diskusi, baik itu tatap muka kami 2-3 bulan ini sudah 3 kali juga bertemu beliau ya. Berdiskusilah banyak hal tentang bagaimana supporting beliau terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk kepentingan beliau hanya satu, 2045 100 tahun Republik ini harus mencapai Indonesia emas. Itu satu kepentingan beliau. Sehingga proses kesinambungan pemerintahan itu menjadi titik stressing point dari seorang Jokowi kepada pemerintah hari ini. Nah, itu harapan ya, harapan itu bukan berarti tekanan politik. Karena gini, apa sih kalau mau jujur ya, apa sih kekuatan Pak Jokowi hari ini? Beliau bukan elit partai. Beliau bukan seorang presiden partai atau ketua umum partai.
Tetapi catatannya adalah beliau punya pengikut-pengikut setia. Ini yang selalu dibahasakan oleh teman-teman yang nggak senang istilahnya termul apa segala macam. Beliau punya kekuatan sosial. Punya kekuatan sosial yaitu organisasi relawan yang terorganize sampai ke basis akar rumput. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan-pertimbangan siapapun yang memimpin Republik ini untuk selalu ya katakanlah harapan Pak Jokowi itu sedapat mungkin dikanalisasi. Ya, dua hal tadi saya catat ya. Pertama, nggak pernah ada titipan Pak Jokowi sejak awal Pak Prabowo menjabat. Nggak ada tuh menteri-menteri titipan Pak Jokowi. Satu. Yang kedua, Pak Jokowi udah nggak punya apa-apa kok. Hanya kekuasaan nggak punya. Hanya punya relawan yang masih setia. Ya. Oke. Bung Rey, silakan. Apa ini saya? Nggak ada yang mau dikomentari atau setuju semua apa-apa? Ya saya nggak tahu ke siapa komentar ini gitu ya. Cuma kalau ditanya terkait dengan dua kali reshuffle yang terjadi bulan September, istilah saya itu de-Jokowinisasi menuju ke gerindranisasi gitu. De-Jokowisasi? Karena nggak ada orang-orang Jokowi. Ada satu lagi, de-Megawatisasi. Kenapa saya sebut de-Jokowinisasi? Pertama, ya kan tidak sebutkan. 5 plus 1 dari menteri itu orang-orang yang pernah bersama dengan Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani, Pak Budi Gunawan, Pak Abdul Qadir Karding, kemudian Ari Tejo Budi, kemudian Ari Tejo, itu 5 kan. Tejo, nah, itu yang di reshuffle tuh. Dan itu bukan orang Jokowi semua? Bukan. Itu semua menteri yang pernah bekerja sama juga dengan Pak Jokowi. Plus 1 menteri yang dipindahkan dari BUMN ke Menteri Menpora. Yang menurut saya secara strategis yaitu turun dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Jadi 5 plus 1 menunjukkan kepada kita terjadi de-Jokowinisasi. Dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi penggantinya umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo. Sebagiannya memang orang Gerindra, sebagiannya orang yang kita kenal dekat secara personal dengan Pak Prabowo gitu. Di luar kementerian ada kawan kita Hasan Nasbi yang juga dikeluarkan meskipun ada teman Pak Jokowi yaitu Bung Kodari yang naik itu. Jadi kalau disebut apakah terjadi peminggiran? Kalau konteksnya itu iya gitu. Kalau disebut apa sih kekuatan Pak Jokowi? Kekuatannya sebetulnya pada orang-orang ini gitu. Pada sejumlah menteri yang berada bersama dengan Pak Prabowo yang sebelumnya adalah orang yang bekerja sama dengan beliau. Itulah kekuatan-kekuatan beliau gitu. Kalau kekuatan relawan ini bagaimana? Ya bisa saja. Cuma kan relawannya juga. Bentar, bisa jelaskan kekuatan Pak Jokowi itu ada di menteri-menteri yang ini yang sebagian sudah dilengserkan dan sebagian masih ada. Iya, kekuatannya kan ada. Dari mana bayangannya? Misalnya dari mana? Ya karena orang-orang ini pernah bekerja sama dengan beliau. Oke, lalu kemudian bisa membentuk kekuatan apa mereka? Ya kita nggak tahu apa yang sedang mereka kerjakan kan. Cuma kan kalau Pak Prabowo juga adalah orang Jokowi juga kan dalam kementerian beliau. Iya. Jadi mungkin itu menariknya. hipotesa itu bisa hilang dengan asumsi itu. Itu menariknya Pak Prabowo orang yang bekerja sama dengan Pak Jokowi adalah orang yang sekarang meminggirkan orang-orang yang pernah kerjasama dengan Pak Jokowi. Ada nggak menteri yang dipilih langsung oleh Pak Prabowo yang bukan menteri yang bekerja sama dengan Pak Jokowi yang di reshuffle? Kecuali yang pertama tadi, yang awal dulu tuh, ya kan? Selainnya orang-orang Pak Jokowi. Bukan semuanya Pak. Kadir Karning kan nggak menteri Jokowi. Abdul Qadir Karding adalah menteri yang bukan dibawa oleh PKB. Enggak, ini saya bisa itu tim ses Jadi Pak pertanyaannya dari siapa gitu? Betul. David, saya bisa menjelaskan ini juga. Kalau Tunggu dulu. Enggak, karena dia bilang Jokowisasi kan. Iya, ya nanti kan dong. Ada juga ada Megawatisasi di situ. Itu mesti dijelaskan juga. Ya nanti dong. Ya. Nah itu ininya ya kan. Nah, oleh karena itu apa yang mau disebut dari situ itu? Kan dari dulu kita katakan di sini terjadi keretakan. Sejak kapan keretakan itu? Sejak Pak Prabowo mengunjungi Ibu Mega. Itu. Sejak itu retak. Ya. Dan retaknya sekarang saya kira udah di angka 80%. Tinggal nunggu pecahnya kapan. Kalau nanti sampai ke Kapolri yang disebut oleh Pak Said Didu tadi lagi nunggu waktu gitu ya. Saya nggak tahu persisnya karena ramalan Bung Rocky katanya selalu tepat. Dan tinggal kita tunggu nanti Bung Rocky kapan ramal Kapolri ini diganti gitu ya.
Nah, jadi kalau Kapolri dan mungkin bagian yang lain juga akan direshuffle, selesai sudah. Dan ini penambahan yang menunjukkan kepada kita bagian dari strategi pada tingkat tertentu yang meminggirkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Karena? Kan dia Jokowinisasi tadi kan sebetulnya. 2 kali Pak Prabowo melantik anggota kabinet, 2 kali Gibran gak ada. Di acara Maulid Nabi Muhammad, kali pertama dalam sejarah yang kita kenal, presiden sama wakil presiden tidak duduk berdampingan, tapi disela oleh orang lain. Dan tentu peran-peran yang lain yang kita bisa tunjukkan betapa terjadi peminggiran ya, partisipasi atau keterlibatan saudara Gibran di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu kalau melihat fenomena ini semua ya saya mengatakan ya itu keretakan yang sudah kita sebut dari awal. Kenapa sih keretakan itu lagi-lagi seperti yang mereka sebutkan? Pertama kan disebutkan tadi Pak Prabowo pemerintahan yang strong, mungkin dengan begini dia akan jauh lebih strong. Nah, yang kedua adalah mungkin biasa juga terjadi yang seperti ini karena kan gangguan dari depan macam-macam nggak kelihatan kecuali mungkin dari internal sendiri. Kan dari dulu kita mengatakan kalau kabinet dengan yang besar seperti ini gangguannya itu bukan dari luar, gangguannya mesti dari dalam. Gitu. Dan oleh karena itu mungkin salah satu gangguan yang terjadi yang dirasakan oleh Pak Prabowo yang sudah tadi dijelaskan oleh Bung Said Didu, lambatnya proses pembersihan ini terhadap upaya konsolidasi yang sering Pak Prabowo mengatakan untuk menghilangkan kebocoran, kan istilah beliau itu. Dan yang kedua adalah menjadikan sebuah pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Kenapa lambat? Kenapa? Kenapa lambat? Kan penjelasan Pak Said Didu tadi saya kira udah cukup panjang lebar kan. Hati otak Rambo, hati Rinto. Bukan, penjelasan Pak Said Didu itu nggak mungkin terjadi proses penutupan, penambalan kebocoran itu kalau sapunya sendiri nggak bersih. Kan itu penjelasannya tuh. Nah, hal lainnya adalah ya kekuasaan kan begini-gini juga gitu. Jadi pada tingkat tertentu Pak Jokowi juga mungkin nggak perlu merasa terlalu kecewa karena jangankan Pak Prabowo yang pindah gitu, relawan-relawan dia juga sekarang kan banyak yang ganti nama. Dulu namanya Jokowi Mania, sekarang Prabowo Mania kan. Terus apalagi tuh? Anda tadi dulu Anda apa namanya Bung Andi? Dulu kan Jokowi Mania. Jokowi Mania. Sekarang ini kita ini sudah berubah. Berubah menjadi kita ini Prabowo Gibran. Iya. Rumah Juang, Prabowo Gibran itu ada juga kan Jokowi Mania, Prabowo Mania dulu itu kan sudah kecil. Oke, jadi yang saya mau katakan itu bukan, yang saya mau katakan itu kekuasaan itu ya begitu gitu. Ya kan? Seperti bunglon. Bukan seperti bunglon. Ya di mana kekuasaan itu ada. Karena ya, Pak Jokowi katanya udah gak punya kekuasaan, orang pindah ke Pak Prabowo. Aku bisa nambahin Jokowi Mania pindah menjadi Prabowo Mania. Saya gak tahu tadi Projo pindah jadi apa, gak tahu juga. Bara JP. Kalau saya baca lagi tadi kita nggak usah bicara masalah ada Projo, ya. Jawa Tengah berubah lagi tuh jadi apa ke 08 gitu. Jadi di politik ini udah kita lihat nggak ada orang benar-benar setia kok. Kesetiaannya itu pada apa? Pada kekuasaan itu. Begitu kekuasaannya pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang lainnya juga berubah. Mungkin saya jelaskan ya, kalau dibilang nggak ada yang setia, relawan Prabowo setia, Pak. Ini relawan Prabowo. Saya relawan Prabowo sejati. Iya. Ya kita tidak pernah ganti nama. Iya. Maaf, gitu ya, dalam arti kata begini. Dan saya nggak, yang saya katakan itu dulu ada namanya. Anda pernah ikut membela Pak Jokowi? Nggak pernah. Ya makanya kan saya mau mengatakan dulu ada namanya Jokowi Mania. Begitu Pak Jokowi sudah nggak berkuasa, yang berkuasa Prabowo pindah menjadi Prabowo Mania. Saya nambah sedikit. Aku jelaskan yang ini. Jadi gini. Ya nanti dijelaskan. Bung Roy, aku jelaskan. Ya nanti dijelaskan. Karena ini udah masuk ke mungkin begini ya. Poinnya Bung adalah begitulah kekuasaan itu. Nah, dan bukan hanya Pak Prabowo, relawan-relawannya juga mengganti namanya, itu maksud saya gitu. Betul, jadi kalau Pak Prabowo kemudian sekarang meminggirkan menteri-menteri yang pernah bekerja sama dengan Pak Jokowi nggak usah tergagap-gagap sebab relawannya juga ganti nama kok. Gitu. Nah gini aja, aku bisa jelaskan nggak tadi, ya kan? Tadi Bung Roy kan, Bung Roy sudah menyatakan mengenai, ya sebelum saya nggak masuk ke relawan itu, mengenai dejokowisasi itu ya.
Ini kan Bung Rey kan melihatnya hanya dari pintu depan. Apa Bung Rey tahu di pintu belakangnya seperti apa? Ya kan? Semua mengeneralisir semua itu adalah dejokowisasi. Ya. Kalau kita lihat, padahal enggak. Ini adalah haknya prerogatif presiden. Berdasarkan apa? Berdasarkan KPI-nya juga kok. KPI-nya seperti apa yang dilaksanakan? Coba kita lihat. Kenapa terjadinya ya yang namanya reshuffle itu setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran. Itu entry point-nya di situ. Berdasarkan KPI-nya dia juga lihat. Ya, apa yang dilakukan oleh menteri. Jadi ini merit system berdasarkan prestasi. Ya, berdasarkan prestasi. Gak ada jokowisasi. Dejokowisasi. Kalau kita bicara dejokowisasi, ada demegawatisasi. Kan tidak disebutkan. Contohnya kan, siapa? Bung Andi. Dulu. Contohnya siapa ya? Budi Gunawan. Kenapa Pak Budi Gunawan diganti Menko Polkam? Ada entry point-nya. Entry point-nya apa? Pada saat demonstrasi. Tapi berarti Bung Andi mau mengatakan nggak punya KTA PDIP. Tidak bicara kita KTA, kita secara itunya sudah tahu lah. Secara goibnya aja udah tahu. Bung Andi mau mengatakan menteri-menteri yang pernah bekerja sama dengan Pak Jokowi sekarang kerjasama dengan Pak Prabowo adalah orang-orang yang dianggap nggak capable sehingga diganti oleh Pak Prabowo. Bagaimana kalau nggak bisa capable? Kalau tidak ada entry point-nya berdasarkan KPI, kan begitu ya. Jangan Pak Prabowo sendiri ketika dia mengangkat ya teman-temannya beliau yang 25, ketika dia 27, itu menjadi menteri 28 sampai tanggal 31 September itu memberi titik balik kepada Pak Prabowo. Ternyata orang yang dulu kerjasama sama Pak Jokowi yang sekarang dibawa oleh Pak Prabowo nggak cukup mampu dengan ritme kerja Pak Prabowo, dan oleh karena itu diganti. Kalau itu dasar pemikirannya, mungkin benar apa yang disebut tadi oleh Bung Said Didu. Yang jelas begini, pasca Oktober akan mantan presiden ke-7 Jokowi tidak mendaftarkan orang-orangnya untuk diangkat jadi menteri pembantu presiden. Itu haknya presiden langsung. Karena kenapa? Pak Prabowo mengangkat menteri-menteri mantan dari saya paling Pak Jokowi. Kalau bicara soal karena ya, gitu loh. itu teori. Kan kita bicara in front of-nya aja. Background bicara enggak? Kita berbicara soal isu hangat karena bikin berat, apalagi kalau kita tidak cermat dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin sapa dulu Bung Rocky Gerung, akademisi, ya, hadir hari ini. Kita beri tepuk tangan. Tadi udah pasang, dengar perdebatan kita, pasang maskernya bukan di mulut tapi di dahi. Saya nggak tahu maksudnya apa. Silakan Bung Rocky. Itu tanda saya Propoldak. Tanda saya Propoldak. Obat sakit kepala itu. Tapi hari ini orang banyak sakit kepala. Oke. Padahal dia nggak punya isi kepala, kok bisa sakit? Oke, silahkan ganti nama tuh. Jokowi mania, Prabowo mania, Gibran mania. Tapi penggantian nama itu mengikuti fakta yang sudah terjadi. Kan itu ya jadinya kan. Yuk ganti nama jadi Prabowo mania setelah fakta Presiden Prabowo berkuasa tuh, atau di dalam analisis pasti berkuasa. Coba kita bikin prediksi tuh. Saya mau jadi dukun yang nujum aja terus nih. Satu waktu kalian akan ganti namanya jadi Giwi mania, Gibran Jokowi mania. Kira-kira menjelang 2029. Gibran akan jadi presiden, Jokowi jadi wakil presiden. Sah secara undang-undang dasar tuh ya? Ya. Boleh. Mungkin gak itu? Boleh. Boleh. Gak ada masalah, oke. Masalah. Karena gak ada masalah saya bikin prediksi itu. Hari ini, pagi saya nanti 2029. Bentar, biasanya prediksinya Bung Rocky benar terus nih. Saya khawatir juga nanti nih kalau. Enggak, bukan benar terus. Tidak pernah salah, beda tuh. Tapi menarik apa? Gibran Jokowi menjelang 2029. Ya, Gibwi akan ada. Oke. Relawan itu. Gibwi. Ini ekornya pasti nggak enak nanti nih. Ya coba. Oke. Coba saya tanya, mungkin apa suatu tidak? Yang impossible tuh. Apa? Suatu yang impossible. Oke. Politik sudah dibiasakan. Politik is the art of the possible. Ya.
Tapi yang ini impossible tuh. Kenapa? Masa Gibran jadi presiden, bapaknya jadi wapres? Politics is the art of attacking the impossible. Saya putar dalilnya. Yang tidak mungkin itu yang akan terjadi. Bukan yang mungkin. You bikin analisis tentang yang mungkin, ngapain tuh? Justru kita menguji dalil itu kalau dia diucapkan tentang hal yang terbalik. Nah, itu baru bermutu analisisnya. Sekarang coba kita bayangkan. Emang Pak Jokowi memikirkan apa tentang perubahan tadi? Nerima atau bikin counter attack? Paling enggak counter balancing gitu. Ya. Jadi ini kita nih di sini tuh kayak kiri kanan itu kayak rumah bordil di Seidet tuh di Amsterdam. Tanya sama profesor. Belum pernah. Hah? Bohong loh. Rumah bordil isinya adalah perempuan yang tak bermoral. Definisi dari laki-laki. Tapi gimana kalau laki-laki didefinisikan oleh yang hidup di rumah bordil ini? Lampunya aja atau molang rose itu merah tuh. Merah putih itu Bung Rocky maksudnya. Ya nggak ada soal di situ. Tapi lampu merah artinya red district, red light district, distrik remang-remang. Tapi kita mau bayangkan sebetulnya politik itu di dalam kesubliman definisi itu. Ya Prabowo akan ambil jarak tuh. Ya Jokowi akan nyusun ke fight back. Tapi apa poinnya? Demi apa itu masalahnya? Kalau Presiden Jokowi akhirnya dikalahkan oleh kemarin pergantian yang kita bilang radical break, tapi sebetulnya itu partial break, bukan radikal. Belum radikal itu? Ya orang menganggap itu bagian dari seri. Tapi yang saya maksud radical break artinya satu kali dalam satu kesempatan terjadi perubahan kualitatif di dalam kabinet dan dalam ide pemerintah. Presiden Prabowo bisa bikin berkali-kali reshuffle. Tapi itu penjumlahan dari partial break. 1000 partial break digabung itu bukan radical break. 1000 bajai dijejere itu bukan mercy. Kan orang nuntut itu. Orang mau lihat bagaimana sebetulnya presiden itu memahami bahwa ada jarak yang makin lebar. Bukan sekedar karena kondisi keuangan, hutang segala macam atau pendapatan. Jarak yang makin lebar antara sebut aja aturan elite, rulers rule, aturan elit, dan people's value. Antara rules dan value. Rules itu Anda bisa lihat, Anda bisa baca. Tapi value itu Anda nggak bisa baca tuh. Nah sekarang kita lihat bagaimana people's value itu menjalar perlahan-lahan. Creeping revolution lagi jalan tuh. Ini yang tidak bisa dibaca oleh Presiden Prabowo. Karena itu dia cuma melakukan partial break. Apa tandanya? Artinya wilayah sphere of influence dari Presiden Prabowo makin lama makin sempit. Dia makin eksklusif itu. Seolah-olah gak ada orang itu, maka ditaruhlah orang yang mengusulkan 3 periode. Artinya orang akan anggap kalau begitu Pak Prabowo bersiap untuk 3 periode. Karena itu konsultannya dibuat dari sekarang. Saudara Kodari. Dia namanya bukan Kodari, Dr. Kodari, peneliti, surveyor. Kan itu soalnya tuh. Padahal kita lihat bagaimana dari Indonesia pergi ke Nepal sampai sekarang Filipina itu social media induce revolusi yang diinduce oleh social media. Mampir ke Timor Leste itu akan berlangsung terus apa enggak? Pasti berlangsung. Karena ini semacam roh absolut dari Hegel yang lagi menari-nari di atas dan ingin turun. Di mana dialektika itu bisa dihasilkan secara maksimal? Ya di Indonesia. Kita mau coba deteksi itu tuh. Apa yang akan terjadi tuh? Kalau keadaan seperti ini, soal ekonomi macam-macam tuh social unrest.
Ada di mana-mana tuh. Maksudnya ada bara di bawah. Bukan sekedar bara, itu neraka di bawah kita tuh. Dan kita berupaya untuk tahan gak masuk neraka tuh. Ya gak masuk neraka gak apa-apa, tapi kalau masuk sungai lebih berat daripada masuk neraka. Cemplungin ke sungai lebih politisi dicemplungin ke sungai itu akan diingat seumur hidup. Tapi kalau politisi dicemplungin ke neraka ya udah itu memang nasib dia kan. Nah kalau ada menteri dicemplungin ke sungai, lalu ide itu kemudian muncul setelah evaluasi 1 tahun, Oktober nanti Presiden Prabowo 1 tahun. Itu pasti akan ada evaluasi itu, termasuk mengevaluasi kampanye pseudo campaign di tadi pagi di sidang PBB yang isinya adalah ya memanipulasi opini publik. Sekedar itu bocoran dari diaspora mulai muncul dan itu akan dimakan lagi sebagai isu kan. Kalau itu mulai berlangsung pemanasan itu tuh, karena tidak ada satupun keterangan yang masuk akal bahwa Presiden Prabowo betul-betul mengucapkan semacam janji bahwa akan ada iklim demokrasi baru di Indonesia. Saya nggak tahu kalau dia pulang, dia mungkin mampir ke Belanda dulu atau ngomong dari Belanda. Akan ada iklim demokrasi baru ke depan. Yes. Dan itu orang tanya. Lo kan ini pertanyaan umum di sidang PBB semua, walaupun tidak diucapkan. Apalagi kalau tidak diucapkan artinya tidak ada komunikasi dengan civil society global kan. Maksudnya gerakan-gerakan yang sekarang kita lihat di Milan, di itu yang Nepal. Ya iya itu. Kan forum internasional yang mestinya Prabowo deal sesuatu di situ tuh. Bahwa Indonesia tidak akan jadi Nepal. Kenapa? Karena kali Ciliwung tidak boleh dikotori. Tidak boleh dikotori oleh menteri-menteri yang mau dilempar ke situ. Dengan cara itu aja orang, oh ya bagus Presiden Prabowo mengucap. Tapi nggak ada semacam keberanian untuk mengucapkan janji etis itu. Bahwa tidak akan ada menteri dicemplungin ke Kali Ciliwung di Jakarta. Itu udah, kalau itu tanda bagus betul kan. Karena kalau menteri dicemplungin ke Kali Nepal itu, ya anak-anak muda Nepal bilang, kami tidak melanggar hak asasi manusia. Kami hanya melanggar undang-undang perlindungan sungai. Jadi kotor sungainya. Ini yang kita sebut sebagai, cobalah mulailah rakyat bersuara. Buka perspektif untuk bicara hal semacam itu. Bukan yang remeh-temeh ya, mau barak ya, mau segala macam. Ngapain? Demi apa poin itu? Kita mesti lihat kepastian bahwa Presiden Jokowi tetap diincar oleh public value itu. Karena dia bagian dari rulers rule yang panjang. Bagaimana Presiden Jokowi bersembunyi nanti? Dia hanya mungkin bersembunyi, tidak mungkin bersembunyi pada Prabowo. Tidak mungkin bersembunyi pada Kodari. Dia hanya bisa bersembunyi kalau yang menyembunyikan dia adalah Gibran. Artinya Gibran mesti jadi presiden supaya seluruh isu fufu-fafa, ijazah Jokowi palsu segala macam, utang yang mesti ditagih, beban hak asasi manusia itu hilang. Kan begitu. Apa yang membuat Prabowo nggak bisa pakai ini. Gini. Apa yang membuat Jokowi akhirnya merasa Prabowo tidak perlu melindungi dia tuh. Karena dia tahu pada akhirnya dia akan dicicil itu. Yang penting pastikan aja bahwa Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Saya bisa memberikan pandangan dari apa tadi hipotesanya Roy ya. Kasih kata termasuk hipotesa. Ramalan tadi katanya. Itu bukan Gipwi 2029. Artinya Gibran Jokowi menjadi capres cawapres 2029. Ini kan ini apa ya, nggak masuk di akal sehat kita ya. Pertama, makanya ini antitesa dari hipotesanya Bung Rocky tadi. Pertama, baru aja hangat minggu lalu kan Pak Jokowi melakukan stressing point yang kemudian ditangkap oleh publik dan media ya, bahwa Jokowi menginstruksikan relawan-relawan untuk full supporting pada pemerintahan Prabowo Gibran melalui program yang harus sukses di periode pertama dan mendukung 2 periode. Statement itu saja sudah menggagalkan hipotesa Bung Rocky bahwa nggak mungkin Gibran 2029 akan didorong menjadi presiden. Tetapi bahwa kemudian pasca itu, why not? Kita nggak tahu.
Karena nggak ada undang-undang yang melarang itu untuk setiap warga negara bisa maju. Termasuk Gipwi tadi. Kalau saya pikir itu nggak masuk logika sehat. Masuk logika. Pertama, tadi impossible untuk giveaway. Iya. Udah jelas itu. Karena walaupun 2034 misalnya itu mustahil karena begini kan. Mustahil. Ini soal etik yang selalu Bung Rocky Gerung sering ngomong soal etik ya. Itu pelanggaran etik banget itu kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil. Kemudian adat ketimuran, adat wong Jawa, ini anak kurang ajar kalau dia mau jadikan ayahnya menjadi anak buah dia. Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang ya itu mungkin angan-angan Bung Roy oke lah. Kalau itu menjadi konsumsi publik untuk menggelitik publik, ya silakan aja. Tetapi bagi kita yang punya akal sehat seperti versi Bung Rocky bahwa punya akal sehat, saya pikir itu kalau akal sehat kita jalan itu hal yang mustahil. Untuk itu terjadi. Karena Pak Jokowi sendiri sudah melakukan statement 2 periode untuk Prabowo Gibran itu bukan sesuatu yang harus ditawar. Saya pikir itu jawaban saya ya. Silakan. Gak masuk etika itu, Bung Rocky. Ada seorang jurnalis, seorang perempuan namanya Ulrich Thatcher, mengajar di Harvard tahun 30-an. Dia bilang begini, well-behaved women seldom make history. Perempuan yang sopan tidak akan membuat sejarah itu. Tapi kita bisa paraphrasing itu dalam keadaan hari ini. Well-behaved men manipulate history. Seorang yang terlihat santun padahal sedang memanipulasi sejarah. Yang akan datang bukan, sudah passé, sudah terjadi. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya tuh. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? 2009 yang kurang ajar Gibran karena jadiin bapaknya wakil presiden. Kemarin yang kurang ajar siapa? Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Mbak. Siapa yang nyuruh Bung Rocky? Yang nyuruh Gibran siapa? Kan Pak Prabowo sudah sekian kali menyampaikan statement beliau bahwa saya yang meminta. Bahkan juga ada wawancara khusus ya, Pak Dasko mengatakan 5 kali Pak Prabowo meminta dan agak memaksa untuk Gibran menjadi wakilnya. Karena kalkulasi politik, Bung. Oke, maka dipermisifkan oleh Gajah Mada, Sultan Agung, oleh Raja Jawa itu. Jadi yang kurang ajar siapa? Prabowo. Ya bapaknya Gibran. Gak ada yang kurang ajar di situ. Nah, kenapa you takut ambil kesimpulan untuk suatu pikiran yang pada akhirnya akan menuju pada kecemasanmu di 2029? Itu soalnya. Bukan. Attacking the impossible. Lu bilang nggak mungkin. Ini udah terjadi. Dalam proses itu tidak ada langkah kekurang ajaran. Yang ada adalah legitimasi konstitusi yang terjadi kemarin. Perdebatan kita yang panas kemarin kan itu soal legitimasi konstitusi pasca MK kan. Memberi ruang untuk semua anak muda bisa maju. Yes. Gibran dan Jokowi 2009 juga nggak ada melanggar konstitusinya sih. Oke, saya lanjut ya pelan-pelan. Monggo. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke. Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini pertanyaan. Yes, man. Undang-undang perlindungan anak bagaimana, Mas Rocky? Ya. Beliau saja sudah masuk dalam ranah politik sebagai wali kota, ya. Dan dia diminta nih, ya oleh Pak Prabowo langsung apa yang dikatakan tadi, ya. Tidak ada dia menawarkan dirinya ataupun bapaknya menawarkan, ini loh anak saya, jadikan dia sebagai apa? Sebagai wakil presiden. Tidak.
Beliau hanya mengatakan anak saya itu cocoknya kalau paling mentoknya itu adalah gubernur Jawa Tengah. Karena apa? Sifat dia sebagai seorang Jawa. Gitu loh. Kalau ini tendensius sudah mengarahkan bahwasanya beliau itu adalah anak kecil. Kata-kata anak kecil ya. Kalau kita bayangkan itu adalah umur-umur yang 5 tahun, ya, 10 tahun. Beliau ini umurnya sudah berapa? Jelang 40. Artinya dan sudah melalui batas-batas dari kedewasaan itu. Dan politiknya dia sudah melalui itu. Sebagai apa? Sebagai kalau sebelum undang-undangnya diubah oleh Mahkamah Konstitusi, ya Gibran itu masih termasuk kategori yang enggak masuk umur. Ya. betul Bung Rai. Makanya kan Republik ini, anak-anak bangsa ini harus diajarin untuk tunduk pada konstitusi. Makanya langkah-langkah konstitusional kemarin itu semua bagian dari proses politik. Dan nggak ada yang disalahi dalam proses kemarin. Dan itu keniscayaan yang terjadi karena